Satukan hati kita bersama-sama berdoa. Inilah hari yang Kau jadikan, hati kami bersyukur karena kami memenuhi undangan Tuhan di dalam rumah-Mu yang kudus. Kiranya hati yang beribadah, hati yang menyembah, Tuhan temukan dari setiap kami. Dan khususnya tatkala kami menenangkan diri, membuka kitab suci, kami rindu bertemu dengan firman yang hidup. Tuhan urapi hamba-Mu dalam segala kelemahannya, mohon kasih karunia-Mu menopang dan memberikan kekuatan. Dengan kami berdoa setiap jemaat Tuhan, mereka boleh menikmati firman yang hidup, yang boleh mengenyangkan dahaga jiwa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama-sama lihat Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. Hari ini kita khususnya dalam 2-3 minggu ke depan kita akan memikirkan kitab Bilangan. Masih dalam sebuah serial tentang karakter orang-orang Kristen, karakter sebagai anak-anak Tuhan. Kita telah menyelesaikan serial tentang khotbah di bukit, tentang gaya hidup seorang anak-anak kerajaan surga. Tuhan melatih, Tuhan membentuk terus karakter kita untuk mempunyai keserupaan dengan Kristus. Dan hari ini kita mau memikirkan sebuah tema, yaitu dari Bilangan pasal yang ke-11. Kalau menemukan, kita akan membaca bagian ini dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Bilangan pasal 11. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka Tuhan. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak berbayar, kepada mentimun, semangka, bawang pri, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumbang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana itu di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anda boleh terus membaca terus hingga bagian perikop khususnya yang paling akhir. Saudara, hari ini kita mau berbicara topik tentang complaining. Complaining. Indonesia memakai kata yaitu bersungut-sungut. Sepanjang pasal 11 Bilangan ini sangat tebal dengan cerita tentang bagaimana umat Tuhan komplain, umat Tuhan bersungut-sungut pada Tuhan. Bukan hanya umat Allah. Kita menemukan kemudian akhirnya Musa sebagai pemimpin juga sama bersungut-sungut. Dia komplain kepada Tuhan. Tetapi yang menarik adalah kalau Musa komplain, Tuhan gak marah dengan Musa. Tuhan gak marah. Tuhan malah bersimpati dengan Musa. Wah, ini sesuatu yang menarik sekali ya. Tapi sayang saya tidak akan mengupas hal itu supaya saudara tidak punya cara bagaimana komplain tanpa diomelin Tuhan. Kalau kita belajar topik itu, saudara ngerti, oh cara komplain begini nih. Musa komplain, Tuhan marah. Nah tentu tidak akan saya pelajari supaya saudara tidak komplain. Saudara-saudara sekalian, jelas sekali bahwa complaining adalah perkara yang serius di mata Tuhan. Sangat serius. Tuhan marah besar ketika umatnya bersungut-sungut. Dan itulah perikop yang akan kita pelajari bersama-sama. Saking seriusnya saudara sekalian. Sampai-sampai Rasul Paulus di dalam kitab Perjanjian Baru. Kemudian Paulus mulai mendaftarkan dosa kesalahan yang menyolok dalam diri umat Allah. Contohnya, saya mengajak Anda melihat 1 Korintus pasal yang ke-15. Di sana Paulus mencantumkan ada 5 dosa atau 5 kesalahan dari umat Allah yang begitu mengerikan. Ini kemudian sampai Paulus dijadikan sebuah peringatan
Kata Paulus, jangan main-main, ini sesuatu yang serius. 1 Korintus pasal 10, ayat yang kelima, saya bacakan begini. Tapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi ceritanya ini adalah Tuhan marah kepada umat Israel yang membangkang yang sebagainya. Perhatikan ayat ke-6. Semuanya ini telah terjadi supaya menjadi contoh bagi kita. Nih, contohlah ini untuk jadi peringatan bagi kita. Supaya ada beberapa dosa yang dicantumkan. Apa yang pertama dosa itu? Supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat. Yang pertama nih ya, menginginkan hal yang jahat. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, kita teruskan ayat ke-7. Supaya jangan menjadi penyembah berhala. Yang kedua nih, ya. Yang ketiga, ayat yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan. Ini kesalahan ketiga. Ya, saya ulang ya. Jadi yang pertama menginginkan yang jahat, kemudian menjadi penyembah berhala. Yang ketiga adalah percabulan. Yang keempat, ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Ini adalah kesalahan keempat. Dan yang terakhir kelima, ayat yang ke-10, kata Rasul Paulus. Dan janganlah bersungut-sungut. Bersungut-sungut. So ternyata complaining, bersungut-sungut, termasuk sebuah kesalahan yang serius di mata Tuhan. Tuhan gak kompromi, saudaraku. Tuhan gak pernah main-main, dia tidak pernah mentoleransi dengan kesalahan yang satu itu. Sekalipun saya sadar bahwa kita hari ini cukup kompromi. Kita anggap sesuatu yang lumrah. Ketika orang ngomel, orang mengeluh. Kita anggap ya memang manusia begitu. Tapi ternyata habit yang satu ini adalah sesuatu yang membuat hati Tuhan marah secara besar. Ada dua catatan yang kita mau pikirkan tentang complaining. Kenapa Tuhan sangat marah dengan habit yang satu ini? Ada dua catatan. Yang pertama, ternyata complaining itu adalah distrust. Mengeluh bersungut-sungut itu adalah bermula dari hati yang apa? Hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya, saudaraku. Perhatikan sekali lagi ayat pertama daripada Bilangan 11 tadi. Alkitab mencatat dengan jelas dikatakan bahwa ayat pertama, pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut. Tafsiran yang lain mengatakan bahwa bangsa itu menjadi bangsa yang suka bersungut-sungut. Suka bersungut-sungut. Artinya apa? Mereka sangat hobi. Mereka senang sekali. Dan kali itu apa yang mereka komplainkan? Mereka komplain tentang nasib buruk. Nasib buruk. Sebuah kata yang menarik sekali. Saya mencoba menggambarkan. Jadi kira-kira hari itu umat Allah komplain begini. Katanya Tuhan membawa kami keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan. Untuk apa? Tuhan mengatakan supaya mereka beribadah kepada Allah Israel. Tetapi apa yang terjadi kata umat Allah? Kami sekarang berada di tengah-tengah perjalanan yang katakanlah padang gurun, kondisi yang panas, yang gersang. Mereka mengatakan inilah nasib buruk. Nasib kami sial, kami malang kondisinya. Di mana kami beribadah? Kenapa kami dibawa keluar dari Mesir dengan kondisi yang seperti ini? Setelah kira-kira itulah yang jadi komplain daripada bangsa itu. Mereka marah, mereka kecewa dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, betulkah bangsa ini mengalami yang namanya nasib buruk? Betulkah mereka mengalami yang namanya nasib yang malang gitu? Saudara-saudara sekalian, sejujurnya mereka bukan mengalami nasib buruk, saudaraku. Sebaliknya mereka adalah bangsa yang beruntung. Mereka adalah bangsa yang menerima privilege daripada Tuhan. Mereka adalah bangsa yang dipakai, diberkati oleh Tuhan. Saudara, bagaimana tidak kalau kita boleh melihat, bukankah mereka ini dulunya adalah bangsa yang terjajah. Adalah orang-orang yang berstatus sebagai orang-orang yang terbelenggu, dijajah, diperbudak ratusan tahun, saudaraku. Tetapi sekarang mereka adalah sebagai bangsa yang merdeka. Orang yang dibebaskan, saudaraku. Mendapatkan freedom daripada Tuhan. Lalu di mana nasib buruk itu?
Lebih jauh kalau kita menemukan, kalau Anda lihat pasal yang ke-10 dari kitab Bilangan, itu cerita yang ada di atasnya. Di sana kita menemukan bahwa umat Allah, mereka baru saja melihat kuasa Allah yang luar biasa yang menuntun perjalanan mereka. Di dalam ayat-ayat terakhir di sana disaksikan bahwa ada tiang awan, ada tiang api. Kita mengatakan ada awan dari Tuhan yang bersama dengan mereka. Ada tabut perjanjian Tuhan. Saudara, apa artinya? Sekalipun mereka berada di tengah-tengah situasi yang sulit yang namanya padang gurun, tapi Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan bukan hanya bersama, namun Tuhan hadir dan Tuhan menemani mereka dan Tuhan memelihara bangsa ini. Saudara, jika demikian, lalu di mana itu yang namanya nasib buruk? Di manakah nasib yang malang itu? Saudara-saudara sekalian, memang kita harus akui bahwa ketika seseorang berada di padang gurun, itu bukan perkara yang mudah. Saya tahu sekali, saudara. Kalau malam dingin luar biasa, kalau siang panas yang terik sekali. Saya tahu kondisi yang sangat tidak nyaman yang namanya padang gurun. Tapi dengar baik-baik kalimat ini. Itulah cara Tuhan menuntun umatnya. Itulah otoritas Allah memimpin kehidupan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan sekaligus itu adalah kurikulum Tuhan untuk bangsa yang satu ini. Saya ulang kalimat ini. Saya tahu padang gurun bukan sesuatu yang mudah. Satu medan yang berat sekali. Tetapi itulah cara Tuhan menuntun hidup umatnya. Itulah Tuhan yang berotoritas ketika mengarahkan satu langkah demi satu langkah dalam kehidupan umatnya. Dan sekaligus itulah pembentukan yang Tuhan ingin lakukan kepada umatnya. Saudaraku, di titik inilah umat ini menjadi distrust kepada Tuhan. Mereka gak nyaman. Mereka mau mencoba keluar dari apa? Dari otoritas Allah. Mereka merasa lebih baik kami berjalan sendiri deh. Saudara-saudara sekalian, maka complaining mulai muncul dan terus muncul dalam diri mereka. Saudaraku, berhati-hatilah dengan complaining. Complaining bukan soal bibir, bukan mulut yang kemudian ngomel, marah-marah, menggerutu, bukan, saudaraku. Tapi complaining itu berawal dari hati. Hati yang bagaimana? Hati yang tidak mempercayai Tuhan. Distrust. Saudara-saudaraku, saya satu kali pernah pengalaman pelayanan di sebuah gereja. Hari itu saya menjumpai situasi ladang yang tidak mudah, yang susah sekali. Masalah silih berganti, gak habis-habis, saudaraku. Complicated sekali. Saya pikir-pikir, aduh, kenapa terjadi seperti ini? Wah, saya stres luar biasa. Mukanya kusut, rambutnya putih, rontok lagi. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang segar, rambutnya hitam, mengkilap, saudaraku. Kalau dulu, aduh, benar-benar saya stres sekali. Nah, di titik itulah saya mulai komplain dengan Tuhan, saudaraku. Ya, hamba Tuhan komplain, saudaraku. Saya mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Wah, saya mulai ungkapkan kemarahan, kekecewaan kepada Tuhan. Complaining, saudaraku. Lalu saya mulai mengatakan, lebih baik saya mau keluar. Saya mau pindah gereja. Saudara-saudara sekalian, satu kali kemudian saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan saya bersyukur sekali bahwa perjumpaan dengan hamba Tuhan itu, saya percaya itu adalah cara Tuhan. Dia bekerja melalui hamba Tuhan itu, dan orang itu kemudian mulai mengingatkan dan menegur saya. Ya, saya tertegur, saudaraku. Sampai hari ini saya mengingat kata-kata yang keluar dari rekan hamba Tuhan itu. Dia ngomong begini, saudaraku. Apa kamu yakin bahwa Tuhan membawa kamu untuk pindah ladang pelayanan? Itu kemauanmu atau kemauan Tuhan? Waduh, saya kaget, saudaraku. Dia berkata, bagaimana kalau andai kata
Tuhan mengizinkan kamu melewati situasi yang sulit ini. Karena Tuhan ingin deal dengan diri kamu. Dia mau membentuk kamu. Waduh, saya cuma diam aja. Kamu yakin kalau kamu pindah gereja, kemudian masalah jadi selesai? Kamu pikir di tempat yang baru, ladang yang baru, tidak ada masalah kah? Atau jangan-jangan kamu mau lari dari kurikulum Tuhan? Saya diam. Saya kayak disiram air dingin, saudaraku, saya kaget luar biasa. Saudaraku, semenjak itu saya stop untuk komplain. Maka saya memutuskan, Tuhan, sesulit apapun dalam pelayanan, saya akan terima sebuah assignment daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya belajar untuk menerima otoritas Tuhan. Saya belajar menerima pengaturan Tuhan. Sekalipun gak nyaman, susah sekali. Saya belajar untuk boleh mempercayai Dia. Saudara-saudara sekalian, hari ini situasi kondisi apa yang terjadi dalam hidup saudara? Situasi yang sulit kah? Anda gak tahan barangkali, Anda gak nyaman luar biasa. Mungkin dalam hal bisnis, mengurus anak, hubungan suami istri, dalam pelayanan, dalam banyak hal, saudaraku. Saya mau katakan satu hal. Asal engkau berada dalam jalan Tuhan, sesulit apapun, stop complaining. Terima pengaturan Tuhan. Terima. Katakan, Tuhan, aku belajar mempercayaimu. Saudaraku, inilah bagian pertama daripada complaining. Complaining itu adalah masalah distrust. Kita tidak mempercayai Tuhan. Yang kedua, setelah complaining itu bukan hanya soal distrust, tetapi adalah soal yang namanya discontent. Discontent. Bagaimana hati kita kemudian ada hati yang tidak puas. Hati yang tidak puas. Kalau Anda membaca seterusnya dari perikop pasal 11, mulai ayat yang keempat. Di sana kembali kita menemukan bahwa umat Allah, mereka kembali komplain. Mereka bersungut-sungut, mereka marah dengan Tuhan. Nah, menarik sekali kalau Anda perhatikan ayat yang keempat di sana ada muncul sebuah kata-kata yaitu orang-orang bajingan. Wah, mohon maaf ya, ini kata-kata agak kasar ya. Orang-orang bajingan. Nah, apa nih bajingan ini? Apa artinya? Ternyata ini adalah sekelompok orang yang bukan orang Israel. Ya, saya ulang ya, mereka bukan umat Allah, tetapi mereka tinggal di Mesir dan kemudian ikut bersama-sama Israel untuk eksodus. Mereka gabung dengan Israel, kemudian keluar dari negeri perbudakannya namanya Mesir. Nah, itulah kelompok ini disebut sebagai bajingan, orang-orang yang kemudian bukan umat Allah itu. Saudaraku, ternyata dari mereka lah asal muasal complaining itu terjadi. Dari satu kelompok ini, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel ketika di padang gurun. Dan kemudian dari satu kelompok ini menular kepada satu bangsa. Satu bangsa. Dari satu kelompok menjadi satu bangsa. Bahkan kemudian akhirnya seluruh umat Israel sampai pemimpinnya pun komplain kepada Tuhan. Setelah dengar baik-baik kalimat ini. Complaining itu adalah sesuatu yang menular. Halo? Hati-hati saudaraku ya. Ini seperti virus, cepat menular. Maka kalau Anda bertemu dengan orang yang kemudian suka komplain ya. Misalnya, aduh ini gereja bagaimana nih, khotbahnya terlalu panjang, ibadahnya nggak bagus. Dikomplain terus, hati-hati saudaraku. Sudah akan ketularan orang seperti itu. Lama-lama dari satu orang, udah mulai merembet satu kelompok. Berkembang lagi satu komisi. Dan ujung-ujungnya satu gereja saudaraku. Jadi wadah orang-orang yang suka komplain. Hati-hati saudara. Memang kita tidak bisa menghentikan orang yang punya hobi komplain. Tapi saudara punya pilihan untuk mengabaikan komplainan mereka. Setuju? Saya ulang kalimat ini ya. Kita gak bisa menghentikan orang yang kemudian mulai komplain, mengeluh terus-menerus. Gak bisa saudara. Itu urusan dia. Kita tidak mungkin bisa menghentikan burung terbang di atas kepala kita. Gak bisa saudaraku.
Dia mau terbang, dia terbang saja. Tapi Anda punya pilihan untuk tidak mengizinkan burung itu bersangkar di atas kepala kita. Kita punya pilihan untuk ignore kepada komplainan yang kita dengar terus menerus. Kita teruskan cerita ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi isi komplainan bangsa ini? Kita kembali dalam ayat yang keempat. Di sana mereka berkata begini, saudaraku. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan, kemudian kepada mentimun, ayat ke-5, kepada semangka, bawang pri, bawang merah, bawang putih. Ayat ke-6, tetapi sekarang kita ini kurus kering, kami gak punya apa-apa. Anda perhatikan baik-baik komplainan mereka ini. Saudara-saudara sekalian, saya berpikir bahwa sesungguhnya mereka itu adalah bangsa yang sebenarnya bukan dalam kondisi yang susah loh. Tadi poin 1 kita tersinggung ya. Mereka bukan bangsa yang kemudian sedang kelaparan. Bukan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bukan, saudaraku. Memang mereka pernah punya pengalaman. Mereka pernah dalam situasi di mana tidak ada air. Mereka kemudian haus, mereka teriak-teriak. Oke, saya paham. Kondisi seperti itu membuat orang bisa komplain. Tetapi bilangan pasal 11. Umat Allah dalam kondisi yang baik. Dalam kondisi yang baik. Dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Makanan ada, minuman ada, baju tidak rusak, kasut tidak rusak. Kesehatan terjamin. Pertanyaannya, apa alasan mereka komplain? Tidak ada, saudara. Tidak ada alasan. Maka ada satu kebenaran yang kita boleh dapatkan dalam poin ini. Saudaraku, complaining itu tidak selamanya terkait dengan situasi yang sulit. Sekali lagi, complaining tidak selamanya terkait dengan situasi yang sulit. Tidak, saudara. Bukan karena saudara dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang terjepit, maka saudara boleh atau wajar untuk komplain. Tidak, belum tentu, saudara. Di masa-masa pandemi saya menemukan ada banyak jemaat ketika saya kontak, saya telepon, saya bertemu. Tentu mereka adalah orang-orang yang mengalami kesulitan. Mereka mengatakan, Musa, bisnis kami drop. Turun drastis, sangat drastis. Kami gak bisa leluasa seperti dulu sebelum pandemi. Tetapi saya terharu. Mereka masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Mereka mampu berterima kasih pada Tuhan. Saudaraku, tidak ada kata komplain yang keluar dari lidah bibir mereka. Maka sangat menyedihkan sekali kalau bangsa ini yang notabene dalam kondisinya baik, kondisinya stabil, tetapi mereka kemudian komplain di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang keempat, 5 dan 6 tadi yang kita baca. Mereka coba membangun sebuah ingatan, sebuah memori-memori tentang masa lalu ketika berada di Mesir. Mereka pikir tuh enak di Mesir tuh. Ada makanan yang limpah dan sebagainya. Saudara, saya kira itu komplain yang sangat aneh sekali. Yang sangat aneh. Yang tidak wajar, saudara. Saudara, bagaimana mungkin mereka kemudian mengatakan kami di sana enak sekali. Apakah mereka lupa bahwa Mesir adalah tempat yang kemudian membuat mereka tersiksa? 430 tahun, saudara, 4 abad. Mereka hidup dalam kesengsaraan yang mengerikan. Bagaimana mungkin mereka kemudian membangun sebuah kenangan yang manis tentang yang namanya Mesir itu. Saudara-saudara sekalian, mereka menggadaikan freedom hanya untuk sebuah yang namanya food atau makanan. Saya mengetikkan sebuah kalimat yang penting, saudara boleh garis bawah di sini. Ketika seseorang tidak mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, ketika seseorang tidak mendapat kepuasan, hatinya kosong, hatinya bolong. Maka kehidupan dalam dosa, kehidupan masa lalu seringkali terasa begitu nikmat bagi mereka. Saudara, saya kira ini sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai umat pilihan Allah yang menerima anugerah yang besar,
Tapi kemudian mereka tidak mengalami kepuasan. Sebaliknya, mereka berpikir tentang masa lalu. Kehidupan dalam kegelapan yang mereka pikir adalah kondisi yang nikmat. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan ayat yang ke-6 bagian bawah. Di sana mereka mengatakan satu kalimat yang saya kira ini adalah sebuah kalimat yang tidak baik sekali. Kalimat yang sangat menghina Tuhan. Mereka berkata demikian, saya ulang ayat ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara bayangkan, mana adalah roti yang Tuhan turunkan dari surga, dari langit. Tuhan turunkan. Ini adalah berkat Tuhan yang Allah hadirkan. Tuhan hidangkan setiap hari kepada mereka. Tapi kemudian roti yang dari surga ini dikontraskan dengan apa? Dengan makanan yang ada di kota Mesir. Yang mereka anggap sebagai makanan yang gratis. Saudara pikirkan baik-baik. Roti yang Tuhan turunkan dari surga. Yang betul-betul Tuhan hadirkan. Tanpa mereka bekerja, Tuhan sajikan. Dikontraskan dengan apa? Dengan kemudian makanan di Mesir yang mereka klaim sebagai sesuatu yang gratis. Pertanyaannya, betulkah gratis? Tidak, saudara. Bukankah mereka membayar dengan apa? Dengan kerja keras. Dengan kerja rodi. Dengan kerja yang setengah mati. Yang kemudian berdarah-darah. Sebuah komplain yang sangat tidak masuk di akal. Mana adalah sesuatu yang berharga. Ayat ke-7 dikatakan. Perhatikan ayat ke-7. Adapun mana itu seperti ketumbar. Dan kelihatannya seperti damar bedola. Damar bedola. Apa itu damar bedola? Saudara kalau melihat dalam Kejadian pasal kedua, itu ada muncul. Kita sama-sama lihat Kejadian pasal 2. Supaya Anda boleh menemukan sebuah fakta yang mengejutkan kita tentang damar bedola. Ini Kejadian pasal 2 berbicara situasi Taman Eden. Di Taman Eden, di kota Allah yang luar biasa itu, Firdaus itu. Apa yang ada di sana? Dikatakan dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras dan seterusnya dan seterusnya. So itu situasi di Taman Eden, Taman Firdaus. Artinya apa? Damar bedola sesuatu yang menarik, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat bernilai sekali. Maka saya katakan bahwa mana yang Tuhan turunkan adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Sangat berharga. Tetapi mengejutkan. Sesuatu yang berharga itu kemudian dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan sesuatu yang membosankan bagi umat Allah. Menyedihkan, saudara. Yang terakhir, mana yang saya katakan adalah roti yang tidak pernah ada lagi di sepanjang zaman. Hanya makanan itu yang Tuhan turunkan kepada mereka. Pada hari itu saja, pada zaman itu saja. Tetapi kemudian mereka sejajarkan dengan apa? Dengan makanan, dengan daging yang ada di kota Mesir. Di mana makanan itu selalu ada sepanjang zaman sampai hari ini. Sesuatu yang berbeda, saudara. Maka ada sebuah kalimat yang saya mau sampaikan kepada saudara di sini. Saudara, orang yang diskonten, orang yang hatinya tidak puas, dia seringkali adalah orang yang meremehkan anugerah Tuhan. Anugerah Allah adalah sesuatu pemberian yang tidak layak kita dapatkan. Sesuatu yang sangat mahal, yang tidak patut kita terima, tapi Allah anugerahkan. Tetapi kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, bahkan murah. Itulah orang yang diskonten. Orang yang tidak puas adalah orang yang kemudian seringkali menganggap miracle, mujizat Allah sebagai sesuatu yang kemudian dia anggap sebagai sesuatu yang wajar dia dapatkan. Sangat menyedihkan, saudara. Saudara, saya tidak terlalu nyaman berdiri. Saya
Saya back pain, saudaraku, back pain. Syaraf kejepit, jadi saya berdiri sangat tidak nyaman sekali. Saya tidak nyaman sekali. Saya lompat di bagian akhir, saudaraku. Kalau Anda teruskan pelajaran pembacaan kitab suci kita ini, kalau Anda lihat tiba di bagian akhir, kita menemukan di sana pada akhirnya Tuhan kemudian mulai mengabulkan, seolah-olah Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Mereka mengatakan, Tuhan, kami begini, mereka mengeluh begitu rupa. Kami gak ada daging, kami mengingat pengalaman di Mesir yang enak. Setelah perhatikan di bagian akhir, maka seolah-olah Tuhan mengabulkan permintaan bangsa ini. Ya, Anda boleh lihat itu bilangan pasal 11, khususnya mulai ayat yang ke 31 dan seterusnya. Maka Tuhan menghadirkan suatu angin yang kemudian membawa banyak burung-burung puyuh. Burung-burung puyuh. Tuhan kirimkan banyak sekali, sebanyak-banyaknya. Setelah ingat baik-baik, ini jelas bukan berkat Tuhan. Bukan. Ini bukan jawaban doa, saudaraku, bukan. Ini bukan Allah kemudian mengasihani mereka. Aduh, ini udah bersungguh-sungguh mereka kasihan ya. Bukan, saudaraku. Tetapi ini adalah bentuk kemarahan daripada Tuhan. Tuhan marah dengan umatnya. Saudara berhati-hati ketika Tuhan tanda petik memberikan semua yang Anda inginkan. Saya ulang kalimat ini. Hati-hati ketika Tuhan mengabulkan semua keinginan kita. Kita minta apa saja Tuhan kabulkan. Saudara hati-hati. Itu bukan berkat. Tetapi itu adalah bahaya yang menanti di depan kita. Kita teruskan ayat yang ke-32. Perhatikan 32, saudaraku. Ada sebuah kalimat yang saya kira perlu kita pikirkan baik-baik. Apa respon umat Allah ketika mereka setelah mendapatkan burung puyuh yang sebanyak-banyaknya itu? Saya bacakan ayat ini mengatakan, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa-bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh yang Tuhan berikan itu ya. Yang Tuhan kirimkan, mereka pungutin semuanya. Perhatikan kalimat ini. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Saya ulang kalimat ini. Setiap orang, setiap manusia yang ada di sana, minimal saudaraku, mereka mengumpulkan 10 homer. Pertanyaannya berapa banyak 10 homer itu? Saudara kalau mau menelusuri 10 homer, kalau saudara googling, 10 homer itu sama dengan kalau dijadikan volume, itu sama dengan kira-kira 2.200 liter. Saya ulang ya, itu satu jumlah kira-kira 2.200 liter. Saya akan menjelaskan dengan contoh yang lebih gampang. Kalau saudara jalan di daerah Pik ini banyak rumah-rumah orang, kemudian atasnya ada toren, ada tangki air, ya tangki air, toren. Rumah Anda ada toren? Rata-rata ada juga. Tangki air yang besar, tandon yang besar itu. Perhatikan, tandon yang paling kecil berapa ukurannya? Biasanya ukurannya 500 liter, biasanya 500 liter. Itu yang agak kecil, saudara. Yang agak besar berapa tuh? 1000 liter untuk isi air. Yang besar sekali berapa itu? 2000 liter. Saudara bayangkan. Tandon yang 2000 liter yang begitu besar itu. Sebanyak itulah burung puyuh mereka masukkan ke dalamnya. Saya ulang sekali lagi. Setiap orang. Bukan per keluarga, saudara. Setiap orang pungutin. Masukkan. Di dalam tandon yang 2000 liter itu, saudara. Saudara, apa arti semua ini? Untuk apa mereka kumpulkan sebanyak itu? Emang bisa makan habis? Terlihat dengan jelas. Itulah gambaran orang yang discontent. Mereka kosong, saudara. Hatinya kosong. Mereka pikir saya akan mendapat sebanyak mengisi, sebanyaknya ambil. Mereka pikir mereka puas. Padahal itu sesuatu yang tidak pernah memuaskan mereka. Saudara-saudara,
Saya membaca sebuah cerita. Ada 2 orang sahabat bertemu. Ini sahabat lama, saudara, bertemu. Kemudian temannya melihat satu temannya, aduh kenapa muka kamu murung sekali, mukanya betul-betul gelap sekali mukanya. Dia mengatakan, apa yang terjadi dengan diri kamu sobat? Lalu temannya menjawab, 3 minggu yang lalu paman saya meninggal dunia. Tetapi dia menitipkan dan meninggalkan uang sebesar $5.000 kepadaku. Wow, temannya mengatakan, waduh sorry, saya ikut berduka. Tapi bersyukur sekali kamu punya paman yang baik. Dia meninggalkan kamu sejumlah uang yang besar. Kemudian si murung ini berkata lagi, 2 minggu yang lalu nenek saya juga meninggal. Tetapi dia meninggalkan warisan kepada kami yaitu sebesar $10.000. Saudaraku, temannya satunya mulai pikir, gila juga uangnya banyak bener orang ini ya. Baru 3 minggu lalu dapat 5.000, sekarang $10.000. Lalu mengatakan, waduh kamu bahagia juga ya. Kamu mendapatkan uang yang begitu banyak. Kemudian teman yang murung nih ngomong begini. Kamu belum tahu ya. 1 minggu yang lalu. Kerabat jauh kami juga meninggal dunia. Dan mereka meninggalkan $20.000 kepada saya. Saudaraku, temannya satunya berpikir, ya ampun uangnya banyak bener. Jadi berapa? 20.000, 10.000, 5.000, total 35.000 dalam waktu 3 minggu. Lalu dia mulai mengatakan begini, kalau gitu sahabat, kenapa muka kamu murung sekali? Saudara tahu jawaban si murung. Dia mengatakan, dalam minggu ini, nothing. Tidak ada yang meninggal lagi. Saudara mengerti? Itulah gambaran orang yang discontent. Dia terima berkat banyak saudaraku. Tapi tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Saudara-saudara sekalian, tema hari ini adalah discontentment. Hidup yang tidak puas. Yang tidak puas. Saya akan balik pertanyaannya. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki kehidupan yang puas? Memiliki yang namanya contentment. Memiliki yang namanya real contentment. Ada sebuah kalimat yang saya berikan pada saudara. Saudaraku, real contentment itu adalah bersifat spiritual. Sekali lagi. Kepuasan sejati itu bukan bersifat yang jasmani. Bukan bersifat lahiriah. Bukan bersifat fisikal. Sudah punya harta yang banyak. Anda pikir Anda puas. Sudah mempunyai prestasi yang gemilang. Anda mempunyai kenikmatan-kenikmatan hidup. Saudara-saudaraku, itu semua tidak pernah memuaskan kita. Kepuasan yang sejati adalah bersifat spiritual. Ada seorang bernama Blaise Pascal. Saya tutup renungan ini dengan kutipan daripada Blaise Pascal. Saudara Pascal mengatakan begini. Dalam hati manusia, dalam hidup manusia, ada satu ruang yang kosong. Ada satu ruang yang kosong. Dan ruang ini adalah ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun dalam dunia ini. Tidak bisa, saudara. Sekali lagi ya, dalam diri setiap kita, dalam hati kita. Memang kita nggak bisa ronsen, saudara MRI. Saya mau saudara tanya, tolong tanya, mana ruangan kosong itu? Tidak ada, saudaraku. Itu ruangan memang tidak ada, tetapi ruang itu real ada, saudaraku. Dia kosong adanya, karena Allah yang mendesainnya. Maka ketika ruangan itu kosong, itulah yang namanya discontent. Anda mulai hati merasa kosong, merasa ada apa, ada yang kurang. Maka kemudian orang mulai berusaha mengisinya. Ada orang mengisi dengan apa? Dengan kenikmatan. Ada orang mengisi dengan apa? Dengan kesibukan. Dia pikir ketika dia sibuk, hidupnya merasa berarti. Dia mulai merasa hidupnya kemudian mempunyai nilai. Anak-anak muda mencari kenikmatan. Mungkin mencarinya dengan misalnya tentang hawa nafsu mereka. Tentang seksual barangkali. Mereka pikir mengisi kekosongan batin itu.
Tetapi sekali lagi itu ruangan tetap tinggal kosong. Pascal meneruskan kalimatnya, saudaraku, ruangan yang kosong itu tidak mungkin bisa diisi oleh siapapun kecuali oleh Allah Sang Pencipta yang memang menciptakan kekosongan di dalam ruangan itu. Karena ruang itu adalah miliknya, milik Tuhan. Hari ini apa yang mengisi ruang kosong dalam hati kita? Setelah isi dengan berbagai macam hal, tidak pernah memberikan jaminan bahwa engkau akan mendapatkan contentment. Tidak pernah, saudaraku. Hanya ketika Yesus ada dalam hidupmu, di sana kepuasan yang sejati itu akan Tuhan alirkan. Mari kita berdoa. Saya minta Langsung Surya untuk merespon kita di dalam doa.